Selamat sore kawan YouTube semuanya dimanapun berada. Pada sore hari ini saya tidak keliling jualan bakso karena tadi saya lagi kurang enak badan ya, kepala pusing. Jadi pada saat ini saya istirahat dulu dari jualan bakso. Dan sementara waktu kita jalan-jalan bersama Mbak Blotong ini ya, untuk sedikit rileks ya. Kalaupun dikatakan rileks juga rileks, tapi Mbak Blotong mintanya rileksnya di tempat-tempat yang mistis ya, di tempat-tempat yang boleh dibilang horor ya. Dan barangkali mungkin juga kawan-kawan semuanya pernah mengalami hal-hal mistis dan lain sebagainya. Jadi ya begitulah yang saya ingin informasikan pada kawan-kawan semuanya seputaran dunia mistis, seputaran dunia supranatural, seputaran dunia kasat mata yang kalau boleh dibilang tidak masuk akal ya, karena dunia yang lain ya, dunia dari alam gaib ya. Oke kawan, posisi saat ini ada di kawasan sini, kawasan Kedung Wilut ya, di seberang sungai. Karena yang ada di sini ini adalah sungai. Jadi di seputaran sini yang sempat saya bilang tadi bahwa banyak mistis yang dulu pernah dialami oleh orang-orang yang dulu pernah melihat ataupun merasakan sendiri bagaimana dunia gaib itu memang benar-benar ada ya. Jadi untuk kawan-kawan semuanya tetap dukung di channel Blotong Kantong Bolong untuk sekedar memberikan katakanlah pengetahuan ataupun relaksasi, atau mungkin juga sekedar memberikan informasi ya pada kawan-kawan semua tentang dunia mistis ya. Jadi kalau boleh dibilang bahwa dunia mistis itu kalau dipikir secara akal memang tidak masuk akal ya. Tapi kalau dirasakan betul-betul bagi orang yang mengalaminya itu benar-benar terjadi. Walaupun mungkin juga kawan-kawan banyak yang belum merasakan atau mengalami, tapi kalaupun rekan-rekan yang lain ada yang mengalami, itu memang benar-benar terjadi dan ternyata itu memang ada dan masuk akal juga ya. Walaupun kalau dipikir secara akal tidak ada sangkut pautnya dengan pikiran ya, karena memang ini adalah alam gaib yang boleh dikatakan bahwa alam gaib itu bukan alam kita. Jadi dunia gaib bukan dunia kita ya. Oke kawan YouTube semuanya dimanapun berada, tetap dukung di channel Blotong Kantong Bolong. Saya coba untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang apa yang pernah dialami oleh orang-orang yang pernah merasakan tentang alam gaib. Oke, subscribe, di share tombol lonceng, dan di like serta di komen. Ini kita perlihatkan sebuah pohon waru ya. Ini adalah pohon waru. Nah, pohon waru yang posisinya memang tidak tegak ya. Itu saya ibaratkan perbandingan. Dulu ya, ini cerita dari tetangga-tetangga saya yang pernah mengalami hal yang mistis ya. Di sana tepatnya ya. Di sana, jauh sana tidak kelihatan. Itu ada sebuah pohon waru yang enggak besar, lumayan besar, yang melengkung di pinggir jalan ya. Nah, posisi kayak gini. Tapi ini sebagai perumpamaan ya. Ini adalah pohon waru ya. Tapi di sini, nah ini ya. Ini ada jalan. Tapi di sini, tapi di sana ya. Ini adalah jalan besar, jalan yang menghubungkan antara desa Sioto Bagus dan juga desa Kedung Wilut ya. Ya, di situ kan ada jembatan. Nah, itu yang masih dibangun karena rusak. Ya sudah lama jembatan itu, tapi karena memang keadaan rusak, jadi tidak bisa dilewati ya waktu sekarang. Jadi di sebelah jembatan sana ya, itu dulu ada pohon waru dan saya masih ingat betul bahwa pohon waru itu melengkung di tengah-tengah jalan, tapi tinggi ya. Oke, di sana ada pohon waru yang melengkung kayak gini. Kayak gini posisinya di tengah-tengah jalan. Tapi tinggi keadaannya. Jadi
sekitar berapa ya, mungkin sekitar 8 meter atau 9 meter ya ke atasnya. Jadi tidak sampai menyangkut kalaupun ada kendaraan yang lewat ya. Itu tetangga saya ada yang pernah melihat ya, pernah melihat pada waktu malam hari ya. Dia lewat di situ waktu dulu ya. Lewat di situ itu eh, bilangnya ada lampu petromak ya dulu ya. Kan ada lampu petromak itu kan waktu dulu, tapi sekarang mungkin bagi orang-orang, bagi rekan-rekan yang masih masih belum terlalu umur ya, mungkin juga kurang paham. Lampu petromak itu banyak berjajar di pohon waru itu. Itu kayaknya mungkin berjajar banyak itu di sini di pohon waru. Dia akan kaget. Padahal dari sebelah timur waktu jalan agak jauh dia tidak kelihatan lampu petromak itu menyala. Tapi waktu dekat tiba-tiba ada lampu petromak banyak menyala di situ. Dia kaget. Akhirnya saking terlalu dekatnya ya, dia terus saja. Karena apa? Karena sudah dekat banget dengan pohon waru itu. Jadi waktu dekat sekali itu hilang lampu-lampu yang banyak berjajar itu. Nah, terus lagi ada tetangga juga yang apa melihat waktu pas gerimis-gerimis waktu mau maghrib ya, di bawah pohon waru ada kuda ya, kuda lagi makan. Di bawah pohon waru itu ada kuda yang lagi makan. Jadi dia kembali balik arah, takut untuk diteruskan karena ada kuda tersebut. Memang banyak keanehan-keanehan yang terjadi pada waktu itu ya di pohon waru, namanya waru doyong kalau di sini bilang ya orang-orang. Itu terkenal angkrengnya waktu dulu ya. Jadi di sana ya, kayak gini maksudnya ini sebagai perumpamaan kayak gini bentuknya waru doyong. Jadi sekarang sudah ditegur, sudah tidak ada lagi dan bahkan sekarang sudah dibikin rumah ya. Jadi sudah ramai di sana. Tapi kalau boleh kita bilang bahwa dunia mistis itu bagi yang mengalami memang percaya. Tapi kadang-kala yang tidak mengalami kadang juga uh, mungkin masih ragu. Kadang-kala bertanya-tanya betul apa tidak. Tapi kalau ada yang mengalaminya sendiri itu pasti percaya. Seperti saya juga kawan, dulu pernah mengalaminya sendiri beberapa waktu yang lalu ya. Ini cuma cerita ya, cuma cerita. Itu waktu saya masih anak-anak ya, mungkin sekitar berapa tahun ya umur saya, mungkin sekitar 10 tahun, lebih ya kali ya, mungkin sekitar kelas 6 ya. Mungkin sekitar kelas 6 saya waktu itu diajak teman saya untuk ambil ini, untuk ambil bambu ya. Dulu waktu itu kan musim petasan itu kan. Pada waktu itu pas puasa ya, puasa Ramadan, mau ambil bambu, nebang bambu maksudnya, untuk dibuat petasan. Karena maklum anak-anak kecil dulu kan sukanya main petasan, termasuk saya juga teman saya. Bambu seperti ini, teman saya pulang mau ambil parang ya buat negor bambunya. Saya nunggu di situ. Di dekat saya itu ada pohon aren ya. Ada pohon aren di dekat saya. Waktu saya istirahat di situ nunggu teman saya, itu tiba-tiba di atas pohon aren ya, di atas pohon aren itu ada suara mesin pemotong kayu. Kalau di sini dibilang mesin senso itu. Suaranya kenceng banget, saya sampai kaget itu. Suaranya kenceng banget. Pas saya lihat itu di atas, saya dengar pas di atas dari pohon aren itu sendiri. Jadi suaranya kenceng banget. Dan tiba-tiba setelah belum berhenti, mesinnya masih nyala, masih bunyi ya. Itu tiba-tiba atas pucuk dari pohon aren itu, janur, maksudnya janur kalau pohon kelapa ya, janur dari pohon aren itu tiba-tiba patah. Saya taunya bahwa dari janur pohon aren kalau besar itu ya itu
Saya tidak tahu pelepah pohon aren atau janur pohon aren itu berapa besarnya. Cuma saya tahu bahwa janur dari pohon aren ternyata besar. Mungkin lebih besar daripada paha orang dewasa. Gitu. Jadi tiba-tiba itu terjatuh, saya kaget. Saya lari. Karena apa? Karena ada suara mesin eh, gergaji kayu, senso itu ya, dan sangat kenceng di atas pohon aren. Tiba-tiba itu janurnya yang besar, lebih besar dari paha orang dewasa itu tiba-tiba jatuh, patah. Nah, saya kan berlari kan, saya takut. Setelah eh, kawan saya datang, baru saya lihat bahwa janur dari pohon tersebut memang benar-benar patah ya. Tapi kalau dilihat dari patahnya itu seperti tidak digergaji mesin, tidak. Karena kalau gergaji mesin kan patahannya itu kan biasanya mulus, halus itu kan. Itu enggak. Itu masih berserabut. Jadi kayak patah biasa gitu. Cuma memang jelas bahwa tadi suara yang ada di atas pohon aren kenceng banget. Seperti suara gergaji kayu. Itu. Itu pengalaman saya. Jadi kalaupun mungkin kawan-kawan yang belum merasakan atau mengalami sendiri mungkin kurang percaya, tapi kalau sudah mengalami baru percaya. Karena kalau boleh dibilang tidak masuk akal hal begini memang tidak masuk akal karena ini adalah dunia maya, dunia mistis maksudnya. Jadi bukan dunia akal lagi. Jadi kalau sudah mengalami mungkin baru akan percaya. Oke kan YouTube dimanapun berada. Eh, Sementara kali ini saja pertemuan kita ya. Barangkali bisa disambung kembali untuk esok hari, dan kita untuk esok jualan lagi, jualan bakso ya. Jadi tetap untuk didukung channel Blotong Kantong Bolong bersama saya juga Mbah Blotong. Selamat sore.